Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Azliana dengan NPM 24782009. Saya dari TRI 2A. Di sini saya akan membuat video penjelasan secara hands-on mengenai OOP dan inherence. Dan yang kedua ada video dan penjelasan secara hands-on dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Terus yang ketiga ada deskripsi tugas lab session 6. Dan yang keempat yaitu penjelasan implementasi dan hasil running program di lab session 6 ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang OOP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu cara bikin program dengan menggunakan kelas dan objek. Seperti kelas itu adalah sebuah cetakan kue yang berbentuk bintang atau apa gitu. Sedangkan objek adalah kue yang dicetak melalui cetakan bintang itu melalui kelas. Jadi objek itu adalah hasil dari kelas. Nah, objek mempunyai atribut dan metode. Atribut adalah data yang melekat pada objek seperti nama, ciri-ciri, atau jenisnya. Sedangkan metode adalah fungsi yang dibuat di dalam kelas yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri. Nah, dengan memakai OOP, maka program yang kita buat akan lebih rapi dan mudah dibaca sehingga gampang dimodifikasi. Lalu saya akan menjelaskan inherence. Apa itu inherence? Inherence itu adalah pewarisan, yaitu fitur di OOP yang bikin kelas anak atau subkelas yang mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk atau kelas awalnya. Contohnya, parentsnya itu kelas yang tadi saya jelaskan itu kan cetakan kue. Itu kan cetakan kue. Misalnya kelasnya itu kue. Nah, terus inherence-nya itu maksudnya subkelasnya anak itu apa? Berarti kalau parentsnya kue, anaknya itu jenis-jenis kuenya. Misalnya seperti kue kue ulang tahun atau kue tradisional. Nah, anak-anaknya ini akan memiliki sifat seperti rasa atau warna yang dimiliki oleh parentsnya. Tapi juga bisa memiliki keunikan sendiri, seperti kue ulang tahun memiliki banyaknya lilin gitu. Terus di sini saya akan menjelaskan contohnya secara hands-on mengenai OOP dan inherence, yaitu berarti buat kue, misalnya kue.py. Di sini saya pertamanya seperti yang saya jelaskan tadi, membuat kelas parentsnya terlebih dahulu, OOP-nya, yaitu kelas kue, jangan lupa titik 2. Di dalam kelas kue ini, yaitu kelas induk, saya akan membuat sebuah atribut rasa dan warnanya. Nah, tetapi OOP mempunyai sebuah konstruktor, yaitu fungsi khusus yang bernama def, underscore-nya 2 kali, def init, terus underscore lagi, di dalam kurungnya ada self, ada self,
terus ada rasa, dan ada warna. Titik 2 lagi untuk membuka sebuah fungsi. Terus di bawahnya self ini adalah referensi ke objek itu sendiri. Jadi harus self dulu, terus dot nama rasa sama dengan rasanya, lalu ada self lagi dot warna sama dengan warna untuk objeknya ini kue gitu. Setelah membuat konstruktornya, saya akan membuat sebuah metode untuk menampilkan rasa dan warnanya. Rasa dan warna kue ini. Jadi def tampilkan info, terus dalam kurung self, jangan lupa titik 2. Metode ini fungsinya untuk mengeprint info yang dibuat, yaitu rasa dan warnanya. F untuk mengeprint, F dulu, karena F ini berfungsi yaitu agar Python mengisi otomatis bagian kurung kurawal yang akan dipanggil nanti di dalam string ini. Kue, rasa yang dimasukkan apa gitu, self dot rasa, terus kue rasa apa, warnanya warna apa, panggil self warna ya. Terus kalau udah, nah kelas kue ini adalah kelas induknya ya. Lalu saya akan membuat inheritance-nya, yaitu kelas anak yang akan mewarisi yang ada di dalam kelas kue. Jadi caranya itu kelas misalnya kue ulang tahun, kue ulang tahun. Nah, di dalamnya ini memanggil kelas kue. Jadi karena ini adalah subclass, jadi di dalam kurung yaitu parentsnya, kelas parentsnya kue titik 2, kelas kue ulang tahun kue. Sama seperti sebelumnya, yaitu memakai sebuah fungsi khusus, yaitu def init, di dalam kurung ada self, terus dia akan memanggil lagi ini atribut yang ada di kelas kue. Ada rasa, ada warna. Nah, di dalam kelas kue ini saya akan, karena kue ulang tahun biasanya ada kue lilin, jadi berapa banyak
lilin yang ada di kue ulang tahun ini. Jadi jumlah lilinnya gitu. Jumlah lilin berapa yang ada di kue ulang tahun. Titik 2, terus abis itu untuk memanggil method dari kelas induk secara otomatis, maka akan menggunakan perintah yaitu super. Super ini terus dalam kurung dot underscore init underscore dalam kurung. Untuk kenapa memakai ini? Karena untuk memastikan bahwa atribut yang diwariskan dari kelas induknya yaitu kelas kue diinisialisasi dengan benar. Jadi harus ditulis lagi, tetapi memakai super terus init ada rasa baru terus ada warna juga. Terus kalau udah gini self dot jumlah lilinnya berapa sama dengan jumlah lilin. Setelah membuat fungsi khususnya, konstruktornya, lalu saya akan membuat sebuah method untuk menyalakan lilinnya, yaitu def nyalakan lilin dalam kurung self untuk memanggil objeknya. Jangan lupa titik 2. Terus kalau udah gini def nyalakan lilin ini yaitu metode untuk mengeprint sebuah berapa yang akan dinyalakan lilinnya gitu. Berapa jumlah yang akan dinyalakan lilinnya. Jadi panggil dulu self jumlah lilin dinyalakan berapa jumlah yang dimasukkan, yaitu lilin dinyalakan. Terus jadi kalau udah gini maka akan memanggil rasanya berapa, rasa sama dengan input untuk memasukkan masukkan rasa kue ulang tahun. Masukkan rasa kue ulang tahun. Terus selain rasa ada warnanya input agar dimasukkan pas
di running, jadi gini aja, masukkan warna kue. Ini itu aja. Ya, warna kue mau warna apa? Terus jumlah lilinnya, lilin aja, lilinnya berapa gitu kan. Lilin input karena ini adalah sebuah jumlah, jadi harus diberitahu kalau yang dimasukkan adalah integer. Jadi integer dulu gini, barusan input, terus masukkan. Jadi yang harus dimasukkan pada lilin adalah sebuah angka. Masukkan jumlah lilin, jumlah lilinnya berapa, setelah itu maka akan membuat objeknya, yaitu kue ulang tahun, terus sama dengan memanggil fungsi, maksudnya memanggil kelas beserta fungsinya, metode-metodenya yang ada di sini. Jadi kue panggil fungsinya kue ulang tahun ya ini. Ada rasa, terus warna, dan ada lilin yang dimasukkan saat ini tadi, saat sudah di input. Jadi dia akan membuat gitu objeknya ini. Terus setelah dibuat objeknya, maka akan menampilkan, yaitu agar rapi, print gini dulu untuk membatasnya nanti agar lebih rapi. Terus barusan print kue ulang tahun, panggil objeknya ulang tahun, terus titik, tampilkan info dalam kurung ini. Dia akan menampilkan info, yaitu mengeprint kue rasa apa, terus warnanya apa, yang ini. Setelah itu objeknya juga akan mengeprint kue ulang tahun ini, akan menyalakan lilin, berapa lilin yang dinyalakan. Kalau udah di save. Jadi di sini ada kelas parentsnya, ini kelas kue. Terus inherentsnya, yaitu adalah warisan dari kue, yaitu adalah kue ulang tahun. Dia akan mengambil data atau atribut rasa dan warna dari ini parentsnya.
gitu. Terus dia akan menambahkan kue ulang tahun ini ada tambahan yaitu lilin yang dinyalakan berapa. Coba di running py kue. Nah, dia akan meminta untuk masukkan rasa kue ulang tahun, misalnya coklat, warna kuenya warna coklat juga, terus masukkan jumlah lilinnya 3. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kue rasa coklat, warna coklat, 3 lilin akan dinyalakan. Jadi seperti itu. Setelah itu, contoh penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Exception handling. Jadi, apa itu exception handling? Exception handling adalah teknik untuk menangani error yang mungkin terjadi saat program berjalan gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan exception handling ini, program akan memberi pesan pemberitahuan tanpa bikin program langsung error atau berhenti. Seperti yang ini di program saya ini, misalnya kue ulang tahunnya kan coklat, terus warna kue coklat, jumlah lilinnya kan harusnya angka, tapi saya akan menuliskan 5 gitu. Nah, dia ini akan error. Tetapi kalau misalnya pakai exception handling, maka dia tidak akan langsung error, tetapi dia akan memberi sebuah pesan pemberitahuan gitu. Jadi, kalau menggunakan exception handling, maka saya akan membuat saya akan merubah ininya, bagian yang akan diinput ini, yaitu dengan memakai try, try, terus titik 2. Kenapa pakai try? Karena try ini bagian untuk menandai bahwa kode-kode yang ada di bawahnya akan diamankan dari error. Dia tidak akan langsung error, tetapi dia akan memberitahu. Jadi seharusnya di sini jadi ininya indentasinya dimajuin. Nah, rasa, ada input rasa, warna, sama lilin. Karena ini integer, jadi akan memberitahu if lilinnya integer kan mulai dari berapa gitu lilinnya. Misalnya mulai lilinnya harus 1 minimal tuh. Harus 1 minimal. Jadi di sini masukkan jumlah lilinnya. Jika integernya ini kan jika lilin lebih besar dari ini, maka akan dia akan menampilkan pesan error, tapi di bawahnya aja nih. Di bawahnya. Di sini masukkan dulu lilinnya.
lilinnya berapa, lilin inputnya dulu, lilin input, terus mau input berapa, integer, terus input, masukkan jumlah lilin ini. Udah. Setelah dimasukkan lilinnya, lilin aja deh, lilin integer input ini, maka dia akan menampilkan pesannya di bagian sini menggunakan raise value error, raise value error. Kenapa? Karena menggunakan ini dia akan mengeprint. Mengapa error gitu? Karena jumlahnya minimal 1 lilinnya. Terus kalau misalnya ininya di indentasinya dibenerin dulu. Terus print ini kan untuk membuat objeknya ada rasa, warna, dan ada lilinnya. Ini lilin, terus nggak usah dipisah deh. Kalau udah begini dia akan mengeprint ini. Nah, tadi itu error karena integer ya, bagian integer ini. Itu taruhnya di bagian bawahnya, accept, menggunakan accept value error ini as A. Kenapa as A? Karena saat terjadi error seperti tadi, maka nilai input yang salah itu akan disimpan di E ini sebagai detailnya agar disampaikan kenapa errornya gitu. Print F, terus input tidak valid. Karena apa? Dia disimpan di E ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ctrls, dicoba running kembali, cls. Masukkan rasa kue ulang tahun, rasa coklat. Terus warna kue coklat juga. Masukkan jumlah lilin. Misalnya kita mencoba yang ini dulu. If lilinnya berarti kalau 0 nggak masukin lilin. Nah, inputnya ini tidak valid karena jumlah ini dia mengeprint jumlah minimal harus 1. Sedangkan kalau misalnya kita running lagi,
ininya coklat, rasa kuenya coklat, warnanya coklat, terus jumlah lilinnya 5. Nih, dia akan menampilkan input tidak valid. Kenapa? Karena ini adalah sebuah integer, jadi dia harus memakai angka. Begitu. Kue strawberry lah misalnya. Strawberry. Terus warna kuenya warna pink. Jumlah lilinnya 5. Nah, dia tetap berjalan sesuai seperti yang tadi. Kue rasa strawberry warna pink, 5 lilin dinyalakan karena memakai subkelasnya ini, anaknya ini. Sekian video secara hands-on-nya, video dan penjelasan secara hands-on. Lalu saya akan menjelaskan deskripsi tugas pada lab session 6 ini. Di lab session 6, yaitu inherence dan exception handling. Yang pertama, menambahkan implementasi dengan membuat subclass dari room, yaitu ada kitchen dengan tambahan atribut cooking mode, yaitu bervariabel yang bertipe boolean untuk menentukan aktivitas memasak di dapur. Di sini saya buat mini projectnya. Mini project yang ke-6. Nah, ada di bagian sensor simulator. Membuat inherence, yaitu subclass dari room. Ini subclass dari room adalah kelas kitchen, yaitu dengan kelas induknya yaitu classroom. Nah, subkelasnya kelas kitchen. Selain ada kelas kitchen, ada juga subkelas bedroom. Ini subkelas bedroom. Nah, di dalam kelas kitchen ini dia akan menggunakan boolean, yaitu dia akan menanyakan seperti hasil runningnya ini bervariabel, menentukan aktivitas memasak di dapur. Terus tambahkan sebuah metode untuk memperkirakan peningkatan suhu akibat aktivitas memasak. Di bagian ini dia kan apakah sedang memasak. Nah, kalau sedang memasak, maka sensor temperatur, maksudnya suhunya, dia akan lebih dari 30 dan suhunya akan bertambah sebanyak 5. Bertambah sebanyak 5-nya di bagian ini. Saya akan mencoba running. Masuk dulu ke smart home, py min m monitoring dot main 24782009. Nah, hasil implementasi dari kelas kitchen ini yaitu saat mode masak atau mode tidaknya, seperti perintahnya, yaitu memperkirakan peningkatan suhu akibat aktivitas memasak. Masuk ke tambah ruangan terlebih dahulu. Nama ruangannya dapur. Nah, di sini saya membuat otomatis kalau
masukkan ruangannya dapur, maka dia akan bertanya, apakah sedang memasak? Ya, sedang memasak, maka hasilnya seperti ini. Ruangan dapur, suhunya 31, yang tadinya 31 dan kelembapannya 46, sesuai yang di sini harus lebih dari 30. Dan kelembapannya harus kalau kelembapan enggak deh, kalau iya, suhunya ini, suhu akan meningkat karena memasak, yaitu menjadi 36 derajat Celcius. Dia akan bertambah 5. Terus, tapi kalau misalnya ini kan manggilnya secara random kelembapannya. Kelembapannya kalau di sini ada menggunakan exception handling seperti yang tadi. Dia akan mengeluarkan follow error jika sensor yang keluar secara sensor kelembapannya yang keluar secara random itu kelembapannya terlalu tinggi, yaitu di atas 70%. Jika tidak, suhu meningkat. Lalu ini suhu meningkat karena masak, karena dia sedang cooking mode. Ini kalimat perinannya, suhu meningkat karena memasak. Tetapi kalau misalnya tidak memasak, dia akan mengeprint tidak ada aktivitas memasak. Dicoba, yaitu 2. Terus kok 2? 1 dulu, tambah dapur. Apakah sedang memasak? No, tidak. Nah, di sini tampilkan data 2. Maka tidak ada aktivitas memasak, dia akan mengeprint seperti ini. Lalu implementasi subclass yang kedua, yaitu ada di bedroom. Ini bedroomnya. Di bedroom ini tambahkan atribut status, yaitu variabel bertipe boolean yang menentukan mode suhu nyaman untuk tidur. Tambahkan juga sebuah method untuk memeriksa apakah kondisi ruangan ideal untuk tidur. Ini implementasi kodenya. Ini adalah subclass, yaitu kelas bedroom, subclass bedroom dengan kelas parentsnya yaitu room. Dia akan mengambil ini nama ruangannya di room, memakai super. Terus mengecek suhu, kan yang bagian ini metode untuk memeriksa ruangan ideal untuk tidur itu di bagian sini, metode yang ini. Coba kalau di running, runningannya yaitu opsi 1, masukkan ruangan kamar. Nah, aktifkan mode tidur. Apakah iya? Ya. Setelah diaktifkan, maka hasilnya akan seperti ini. Ruangan kamar dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 59%. Error karena apa? Karena di sini memakai raise follow error. Suhu kamar terlalu panas untuk tidur, karena seharusnya suhu kamar yang ideal untuk tidur itu di antara 16 sampai 25. Lalu di sini ada menambahkan implementasi mekanisme penanganan kesalahan untuk skenario yang bagian A, validasi input pengguna, misalnya pengguna memasukkan opsi menu yang tidak tersedia. Di sini kan pilihan menunya ada pilih opsi 1, 2, 3.
Ini keluar dulu, terus CLS, ini seperti ini. Itu ada di bagian ini. Dia akan error jika tidak memilih 1, 2, atau 3. Misalnya masukkan 4. Nah, error pilihan tidak valid, tetapi program tetap berjalan. Jadi kita harus memilih opsi yang ada di antara 1, 2, atau 3. Yaitu misalnya 1 atau 2 atau 3. 1, masukkan nama ruangan. Terus lalu yang ini B, data sensor yang tidak valid seperti nilai suhu di luar rentang 0 sampai 50 dan nilai kelembapan di luar rentang 0 sampai 100 itu ada di bagian ini, implementasinya. Nah, ada di bagian sini. Suhunya tidak boleh, harus ada di rentang 0 sampai 50 ya. Iya, 0 sampai 50. Terus kelembapannya 0 sampai 100. Ini dia kelembapannya humidity. 0 sampai 100. Lalu yang ketiga, ruangan yang C, ruangan tertentu tidak diizinkan memiliki suhu atau kelembapan tinggi, misalnya dapur, tidak boleh terlalu lembab. Dapur di kitchen, dapur ini tidak boleh terlalu lembab. Ini dia kelembapan dapur, maka dia akan error kalau kelembapannya terlalu tinggi. Terus untuk yang di kamar suhunya 30 dianggap tidak ideal, itu di bagian sini. Suhu kamar tidur terlalu tinggi untuk tidur, gitu. Yang ketiga, ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh PEP 8 dan Zen of Python, termasuk komentar dan string. Ini saya sudah keluar dulu. CLS di CD monitoring di flag 8 main ini. Nah, flag 8-nya sudah bersih. Terus di CD di sensor, pindah ke sensor, CD sensor, flag 8, tapi di sensor simulator ini flag 8-nya juga sudah bersih dan sudah sesuai dengan PEP 8 dan Zen of Python, termasuk komentar dan docstringnya. Lalu ini ada laporan praktikum. Saya sudah membuat laporan praktikumnya. Penjelasan implementasi dan hasil running program. Hasil runningnya ya seperti hasil runningnya ini jadi tambah ruangan 1 kamar, mau tidur iya, aktifkan mode tidur, terus tambah ruangan lagi, dapur, sedang memasak iya, tambah ruangan lagi,
ruang tamu. Nah, hasil. Terus ini hasil runningannya. Ruang kamar suhunya 19 derajat Celcius, kelembapannya 35, maka kondisi kamar ideal untuk tidur. Lalu dapur yang suhunya tadinya 30 derajat Celcius, kelembapannya 42, karena sedang memasak, maka suhunya meningkat menjadi 35 derajat Celcius. Sedangkan ruang tamu, karena tidak ada peraturan apapun, maka dia akan secara random memanggil suhu dan kelembapannya itu. Suhunya 20 derajat Celcius dan kelembapannya 47%. Sekian video penjelasan dan yang sudah saya buat tadi. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.